kembali lagi dengan Ibu Nazriati. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang sistem reproduksi. Apa saja yang akan kita bahas? Ayo disimak videonya sampai akhir ya. Dadah! Sistem reproduksi merupakan suatu rangkaian dan interaksi organ dan zat dalam organisme yang bertujuan untuk berkembang biak, untuk mewariskan sifat-sifat induknya kepada keturunan berikutnya. Atau secara mudahnya, sistem reproduksi merupakan sistem organ seksual dalam organisme yang bekerja sama untuk tujuan reproduksi seksual. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi pertama, yaitu struktur dan fungsi organ reproduksi pada laki-laki dan wanita serta proses pembentukan sel kelamin. Kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu sistem reproduksi pria. Sistem reproduksi pria ini meliputi organ-organ reproduktif, spermatogenesis, dan hormon-hormon pada pria. Organ-organ reproduktif pada pria terbagi menjadi dua, yaitu ada organ reproduksi internal atau di dalam, dan organ reproduksi eksternal atau organ luar. Organ reproduksi eksternal pada laki-laki terbagi menjadi dua, yaitu ada penis dan skrotum. Penis merupakan organ yang terletak menggantung di depan skrotum. Penis memiliki fungsi sebagai saluran kencing dan sebagai saluran keluarnya sperma. Penis terbentuk dari otot dan tidak memiliki tulang. Penis terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada foreskin atau bagian kulit yang menutupi bagian glans dan merupakan bagian yang biasanya dihitan atau disunat. Lalu di dalam penis terdapat dua rongga, yaitu corpus spongiosum dan corpus cavernosa. Corpus spongiosum merupakan rongga yang berfungsi untuk membuang air kecil dan ereksi. Sedangkan corpus cavernosa merupakan bagian seperti spons yang berfungsi untuk menampung darah saat ereksi terjadi. Lalu yang kedua ada skrotum. Skrotum merupakan bagian yang terletak di dekat penis, berbentuk seperti kantong yang tersusun atas lipatan kulit. Skrotum berfungsi untuk menjaga suhu testis agar sesuai untuk memproduksi sperma. Biasanya suhu pada skrotum berada di bawah dari suhu tubuh pada normalnya. Pertanyaannya, bagaimana sih cara skrotum untuk mengatur suhu testis tersebut agar tetap sesuai pada suhu normalnya? Organ reproduktif internal pada pria. Organ reproduktif internal pada pria terdiri dari gonad yang menghasilkan sperma dan hormon reproduktif serta kelenjar aksesoris. Organ reproduktif internal yang pertama ada testis. Testis memiliki dua fungsi, yaitu sebagai penghasil sperma dan juga merupakan organ endokrin. Testis terletak menggantung pada urat-urat spermatik di dalam skrotum. Testis dikelilingi oleh beberapa lapis jaringan ikat dan terdiri dari banyak saluran yang menggulung. Saluran tersebut adalah tubulus seminiferus yang berfungsi sebagai tempat sperma terbentuk. Di antara tubulus seminiferus tersebar sel-sel Leydig yang berfungsi untuk menghasilkan testosteron dan androgen lainnya. Lalu yang kedua ada ductus atau saluran reproduksi. Saluran reproduksi pada pria terdiri dari 4, yaitu ada epididymis, vas deferens, saluran ejakulasi, dan uretra. Yang pertama adalah epididymis. Epididymis merupakan saluran yang panjangnya kurang lebih 6 cm, terletak di sepanjang atas tepi dan di belakang testis. Epididymis berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sementara sampai sperma menjadi matang dan bergerak menuju vas deferens. Lalu yang kedua ada vas deferens. Vas deferens berfungsi sebagai saluran tempat keluarnya sperma dari epididymis menuju vesikula seminalis. Vas deferens menjulur di sekeliling dan di belakang kandung kemih. Tempat vas deferens bergabung dengan vesika seminalis membentuk ductus ejakulasi.
Saluran ejakulasi atau duktus ejakulasi ini merupakan saluran pendek yang menghubungkan vas deferens dengan uretra. Fungsi saluran ejakulasi adalah untuk mengeluarkan sperma menuju uretra. Pengeluaran urin tidak bersamaan dengan ejakulasi karena diatur oleh kontraksi prostat. Dan yang terakhir adalah uretra. Uretra merupakan saluran akhir reproduksi yang terdapat di dalam penis. Uretra membentang melalui penis dan membuka keluar pada ujung penis. Kelenjar aksesoris pada sistem reproduksi pria. Kelenjar aksesoris terdiri dari vesikula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar bulboureta atau Cowper. Yang pertama ada vesikula seminalis. Vesikula seminalis merupakan kelenjar yang panjangnya 5-10 cm berupa kantong seperti huruf S berbelok-belok. Vesikula seminalis berfungsi untuk menyekresikan cairan kental yang mengandung zat-zat makanan bagi sperma. Cairan tersebut berwarna jernih, kental, berlendir, dan mengandung asam amino dan fruktosa. Lalu ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat terletak di bawah vesika urinaria, melekat pada dinding bawah vesika urinaria di sekitar uretra bagian atas. Kelenjar prostat berfungsi untuk menyekresikan cairan encer seperti susu yang bersifat basah sehingga dapat menyeimbangkan keasaman residu urin di uretra. Lalu yang ketiga ada kelenjar bulboureta. Kelenjar ini merupakan sepasang kelenjar kecil di sepanjang uretra di bawah prostat. Kelenjar ini berfungsi untuk menyekresikan cairan yang berfungsi sebagai pelumas dan menetralisir suasana asam dalam saluran uretra. Setelah kita membahas organ-organ reproduksi, lalu bagaimana sih cara pembentukan sperma? Mari kita mendengarkan penjelasan berikut. Proses pembentukan sperma disebut juga dengan spermatogenesis. Pembentukan sel sperma terjadi di dalam tubulus seminiferus. Tubulus artinya saluran dan seminiferus artinya semen atau sperma. Jadi, tubulus seminiferus adalah saluran panjang yang berkelok-kelok tempat pembentukan sperma. Proses pembentukannya terjadi saat tubulus seminiferus yang mengandung banyak sel epitel germinativum yang berukuran kecil yang dinamakan dengan spermatogenia yang terletak di dalam 2-3 lapisan di pinggir luar epitel tubulus. Proses pembentukan sperma terjadi secara bertahap, dimulai dari sel induk sperma yang disebut spermatogonium yang bersifat diploid atau 2N mengalami pembelahan secara mitosis membentuk spermatosis primer. Selanjutnya, spermatosit primer mengalami pembelahan meiosis tahap 1 yang membentuk menjadi 2 spermatosis sekunder yang bersifat haploid. Spermatosit sekunder kemudian mengalami pembelahan meiosis tahap 2 membentuk spermatid yang bersifat haploid. Akhirnya, spermatid tersebut mengalami diferensiasi atau perkembangan sehingga terbentuk 4 sel sperma atau spermatozoa yang matang. Proses pematangan spermatid menjadi sperma yang terdiri dari kepala, leher, badan, dan ekor disebut dengan spermiasi. Hormon-hormon pada sistem reproduksi pria. Testosteron. Testosteron merupakan hormon yang disekresi oleh sel-sel interstisial Leydig yang terdapat di antara tubulus seminiferus. Hormon testosteron sangat berkaitan erat dengan pubertasnya seorang laki-laki, karena hormon ini juga merupakan hormon yang berkaitan dengan pengembangan sifat-sifat kelamin sekunder, seperti tumbuhnya jenggot, suara lebih berat, dan pembesaran genitalia. Yang kedua ada LH atau luteinizing hormone. Hormon LH disekresi oleh kelenjar hipofisis anterior dan berfungsi untuk menstimulasi sel-sel Leydig untuk mensekresi testosteron. Dan yang terakhir ada hormon FSH atau follicle stimulating hormone.
FSH juga disekresikan oleh sel-sel kelenjar hipofisis anterior dan berfungsi menstimulasi sel-sel Sertoli. Perubahan spermatogonia menjadi spermatosit dalam tubulus seminiferus dirangsang oleh FSH dari kelenjar hipofisis anterior. Sistem reproduksi wanita. Sistem reproduksi pada wanita meliputi organ-organ reproduktif dan proses oogenesis. Organ reproduksi pada wanita terbagi menjadi dua, yaitu organ reproduksi internal dan organ reproduksi eksternal. Organ reproduksi internal pada wanita terdiri dari ovarium dan saluran reproduksi, sedangkan organ reproduksi eksternal pada wanita terdiri dari vulva. Organ reproduksi eksternal pada wanita terdiri dari vulva dan labium. Vulva merupakan celah paling luar dari organ reproduksi wanita yang dibatasi oleh sepasang bibir. Kedua bibir ini disebut dengan labium. Labium atau labia terdapat dua macam, yaitu labia mayora yang berfungsi untuk membungkus dan melindungi vulva, dan labia minora, yaitu sepasang lipatan kulit tipis yang membatasi bukaan vagina dan bukaan uretra. Gabungan dari kedua labium tersebut pada bagian atas membentuk tonjolan kecil yang disebut klitoris. Klitoris merupakan sebuah jaringan erektil yang dapat mengeras dan tegang dan mengandung banyak saraf. Di dalam vulva bermuara dua saluran, yaitu saluran urin dan saluran reproduksi atau vagina. Organ-organ reproduksi internal pada wanita. Organ reproduksi internal pada wanita terdiri dari dua, yaitu ovarium dan saluran reproduksi. Ovarium atau gonad perempuan berjumlah sepasang. Ovarium merupakan kelenjar berbentuk buah kenari terletak di kiri dan kanan uterus. Lapisan luar dari setiap ovarium terdapat banyak folikel yang masing-masing terdiri dari satu oosit. Setiap bulannya, sebuah folikel akan berkembang dan melepaskan ovum pada saat kira-kira pertengahan atau di hari ke-14 siklus menstruasi. Lalu, selanjutnya ada saluran reproduksi. Saluran reproduksi pada perempuan terdiri dari 3, yaitu ada tuba falopi atau oviduct, yang kedua ada uterus, dan yang ketiga ada vagina. Yang pertama ada tuba falopi atau oviduct. Oviduct atau saluran telur membentang dari uterus ke masing-masing ovarium. Oviduct berjumlah sepasang dengan panjang sekitar 12 cm yang terdiri dari pars interstisial, pars ismica, pars ampularis, dan infundibulum. Infundibulum merupakan bagian ujung tuba yang terbuka ke arah abdomen dan mempunyai umbai yang dinamakan fimbria yang berfungsi untuk menangkap telur dan menyalurkannya ke dalam tuba. Oviduct atau tuba falopi ini sendiri berfungsi untuk menyalurkan ovum dari ovarium menuju uterus. Lalu yang kedua ada uterus. Uterus adalah organ tebal dan berotot yang dapat mengembang selama masa kehamilan untuk mengakomodasi fetus seberat 4 kg. Dinding uterus terdiri dari 3. Yang pertama ada endometrium. Dia merupakan lapisan dalam uterus yang memiliki banyak pembuluh darah. Lapisan endometrium akan menebal pada saat ovulasi dan akan meluruh pada saat menstruasi. Lalu yang kedua ada myometrium atau lapisan otot polos. Merupakan lapisan yang berfungsi mendorong bayi keluar pada proses persalinan atau kontraksi. Dan yang terakhir ada lapisan serosa. Terdiri dari lapisan ligamentum yang berfungsi untuk menguatkan uterus. Uterus berfungsi sebagai tempat perkembangan zigot apabila terjadi fertilisasi. Yang ketiga ada vagina. Vagina adalah tabung yang dilapisi membran dari jenis epitelium yang dialiri banyak pembuluh darah dan serabut saraf. Vagina merupakan saluran akhir dari saluran reproduksi bagian dalam wanita. Vagina mempunyai dinding yang berlipat-lipat dengan bagian terluar
yaitu selaput berlendir yang menghasilkan lendir oleh kelenjar Bartholin yang berperan pada saat rangsangan seksual. Oogenesis. Oogenesis merupakan proses pembentukan sel kelamin perempuan, yaitu sel telur atau ovum yang terjadi di dalam ovarium. Oogenesis dimulai sebelum anak perempuan lahir. Pada saat lahir, anak perempuan sudah memiliki bakal sel ovum sebanyak 200.000 hingga 2 juta. Namun, hanya 40.000 yang tersisa saat masuk masa pubertas, dan hanya 400 yang akan matang dan berkembang. Satu sel telur yang matang akan diovulasikan atau dikeluarkan dari ovarium selama siklus menstruasi. Di dalam ovarium terdapat folikel yang berukuran kecil dengan calon bakal sel telur di dalamnya. Disebut juga folikel primordial. Folikel dan bakal sel telur tersebut akan berkembang semakin besar menjadi folikel primer. Kemudian, folikel primer akan berkembang menjadi folikel sekunder dan pada akhirnya menjadi folikel yang matang. Selama folikel berkembang, sel primordial juga akan membelah secara mitosis membentuk oogonium atau sel induk telur yang bersifat diploid. Oogonium akan mengalami pembelahan mitosis membentuk oosit primer yang bersifat diploid. Oosit primer kemudian akan mengalami pembelahan meiosis tahap 1 membentuk satu oosit sekunder dan polosit. Polosit kemudian akan mengalami pembelahan meiosis tahap 2 menghasilkan 2 polosit. Satu oosit sekunder juga akan mengalami pembelahan meiosis tahap 2 membentuk satu ootit dan satu polosit. Ootit tersebut kemudian akan mengalami diferensiasi membentuk ovum. Pada akhir peristiwa oogenesis, dari satu sel induk telur akan dihasilkan satu sel telur yang bersifat haploid dan 3 polosit atau badan polar yang bersifat haploid. Namun, hanya dapat berfungsi satu sel telur saja. Hormon pada wanita. Yang pertama ada estrogen. Estrogen merupakan hormon yang disekresikan oleh sel-sel intrafolikel ovarium. Estrogen mempermudah pertumbuhan folikel ovarium dan menimbulkan sifat kelamin atau seks sekunder. Yang kedua ada progesteron. Hormon ini dihasilkan oleh korpus luteum dan plasenta yang bertanggung jawab atas perubahan endometrium dan perubahan siklik dalam serviks dan vagina. Lalu yang ketiga ada LH atau luteinizing hormone.